Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini saya akan membuat kelapa sangrai yang halus dan juga berminyak. Biasanya kelapa sangrai digunakan untuk bumbu pelengkap dalam membuat rendang. Kelapa sangrai memberikan aroma wangi dan juga gurih pada masakan rendang. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama saya udah siapkan kelapa parut lebih kurang 450 gram. Ini setara dengan satu buah kelapa ukuran sedang ya. Tips dalam memilih kelapa untuk disangrai, pilihlah kelapa yang udah agak tua supaya minyaknya lebih banyak. Untuk ukuran kelapanya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut, siapkan wajan, lalu masukkan kelapa parutnya. Di sini, saya akan sangrai menjadi 2 tahap. Dalam menyangrai kelapa, gunakan api sedang cenderung kecil ya. Kalau apinya kebesaran, bisa mengakibatkan kelapa sangrainya bisa jadi gosong, dan juga rasanya agak pahit. Untuk mendapatkan hasil kelapa sangrai yang bagus, kita harus sering mengaduknya. Apalagi kalau kelapanya udah mulai kering dan udah agak terasa ringan. Ini harus sering kita aduk secara terus-menerus. Kelapa ini akan kita sangrai sampai warnanya kecoklatan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Tapi bukan gosong ya. Dalam menyangrai kelapa, kita membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi teman-teman harus bersabar ya untuk mendapatkan hasil yang beneran bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya menyangrai kelapanya lebih kurang 35 menit. Untuk durasi waktu yang digunakan dalam menyangrai kelapa, itu silakan sesuaikan dengan besar kecilnya api yang digunakan. Nah, ini dia kelapa sangrainya udah berubah warna menjadi kecoklatan ya teman-teman. Berarti ini udah bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya, siapkan ulekan, lalu masukkan kelapa yang udah kita sangrai tadi. Kemudian ini kita ulek sampai beneran halus. Tips dalam mengulek kelapa sangrai supaya lebih cepat halus dan juga berminyak harus diulek dalam keadaan panas. Makanya dalam menyangrai kelapa saya bagi menjadi 2 tahap. Selain mengulek dengan ulekan secara keseluruhan, teman-teman boleh menggunakan blender terlebih dahulu dalam menghaluskan kelapanya. Kemudian dilanjutkan menguleknya dengan menggunakan ulekan seperti ini. Tujuan menggunakan ulekan seperti ini adalah supaya minyak dari kelapanya ini beneran keluar ya teman-teman. Jadi, kalau hanya menggunakan blender, minyak dari kelapa sangrainya ini tidak bakalan keluar dengan maksimal. Ini kelapanya udah mulai halus dan sudah mengeluarkan minyak. Saya akan menghaluskan sedikit lagi sampai kelapanya beneran halus dan juga sedikit encer. Dalam menguleknya, halus atau tidaknya kelapa sangrai, teman-teman bisa rasakan sendiri. Kalau udah halus, ini ulekannya bakalan terasa lebih lembut ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, berarti tandanya kelapa sangrainya tidak gagal ya teman-teman. Ini kelapa sangrainya udah berhasil. Nah, ini beneran lembut dan juga encer ya. Teman-teman bisa lihat minyak dari kelapa sangrainya.
Kemudian ini bakalan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia kelapa sangrai tahap pertamanya udah jadi ya. Lanjut, kita sangrai kelapa yang berikutnya, kemudian kita ulek kembali seperti yang tadi. Lakukan semuanya sampai selesai. Yang penting, teman-teman tetap mengulek kelapa sangrainya dalam keadaan panas. Nah, ini dia teman-teman, kelapa sangrainya udah selesai kita haluskan semuanya ya. Tekstur dari kelapa sangrainya beneran halus, lembut, dan juga berminyak. Hasil akhir dari kelapa sangrai yang kita dapatkan ini lebih kurang 200 gram dari 450 gram kelapa parut. Kalau teksturnya udah seperti ini, berarti teman-teman tidak gagal ya dalam membuat kelapa sangrai. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Selamat mencoba!